Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, apa kabar? Kita bertemu lagi dengan Math Kelasku. Kali ini kita akan belajar tentang induksi matematika bagian kedua, yaitu pembuktian pernyataan matematis berupa keterbagian dengan prinsip induksi matematika. Yuk kita simak videonya bersama-sama. Kita lanjutkan pada materi pembuktian pernyataan matematis berupa keterbagian dengan prinsip induksi matematika. Sebelumnya, saya perlu tegaskan di sini bahwa makna keterbagian dalam hal ini yaitu habis dibagi, bukan hanya dapat dibagi. Sebagai contoh, bilangan 36 ini habis dibagi 3. 36 habis dibagi 3. Yaitu 3 kali 12. Tetapi 36 tidak habis dibagi 7. 36 dapat dibagi 7, tapi tidak habis. Karena 36 dibagi 7 masih bersisa 1. 36 dibagi 7 adalah 5. Dan bersisa 1. Jadi dalam hal ini keterbagian yang dimaksud adalah habis dibagi. Paham ya adik-adik? Dan kita akan mengkaji bagaimana prinsip induksi matematika pada konsep keterbagian suatu formula bilangan asli. Untuk lebih jelasnya perhatikan contoh-contoh berikut ini. Contoh 1. Dengan induksi matematika, tunjukkan bahwa 11 pangkat n dikurangi 6 habis dibagi 5 untuk n bilangan asli. Penyelesaiannya, misal Pn sama dengan 11 pangkat n dikurangi 6 dengan n bilangan asli. Dan 11 pangkat n dikurangi 6 ini bilangan kelipatan 5. Habis dibagi 5 berarti bilangan kelipatan 5. Langkah awal, misal n sama dengan 3, maka P3 sama dengan 11 pangkat 3 dikurangi 6. N-nya diganti 3, maka P3 sama dengan 11 pangkat 3 dikurangi 6. Kita hitung 11 pangkat 3-nya dulu. 11 pangkat 3 adalah 1331. Kita tuliskan P3 sama dengan 1331 dikurangi 6. Maka hasilnya P3 sama dengan 1325. Dan 1325 habis dibagi 5, yaitu 5 kali 265. Dengan demikian, P3 habis dibagi 5. Bagaimana kalau n-nya 2? Apakah boleh kita memisalkan n-nya 2? Boleh saja. Ya. N1 pun juga boleh. Selanjutnya, langkah yang kedua. Langkah yang kedua yaitu langkah induksi. Tadi pada langkah awal kita sudah menunjukkan bahwa untuk P3 itu benar. Maka P4 juga benar, sehingga dapat disimpulkan bahwa PK sama dengan 11 pangkat K dikurangi 6 benar untuk K bilangan asli. Selanjutnya akan dibuktikan bahwa jika PK sama dengan 11 pangkat K dikurangi 6 habis dibagi 5, maka PK ditambah 1 sama dengan 11 pangkat K ditambah 1 dikurangi 6 juga habis dibagi 5. 11 pangkat K dikurangi 6 habis dibagi 5, artinya 11 pangkat K dikurangi 6 sama dengan 5 kali M untuk M bilangan bulat positif. Nah, 11 pangkat K ini hasilnya 5 kali M ditambah 6. Dikurangi 6, ini di sebelah kiri sama dengan, kita pindah ke sebelah kanan sama dengan menjadi tambah
6. Bentuk 11 pangkat K ditambah 1 dikurangi 6 itu kita jabarkan. Yang bilangan berpangkatnya menjadi 11 pangkat K kali 11 pangkat 1 dikurangi 6. Ingat, pada bab eksponen atau bilangan berpangkat, sifat-sifat bilangan berpangkat pada perkalian, ya, A pangkat M kali A pangkat N itu sama dengan A pangkat M ditambah N. A ini bilangan pokok, bilangan pokoknya sama. Jika ada 11 pangkat K ditambah 1, maka hasilnya 11 pangkat K kali 11 pangkat 1. Pangkat 1 tidak usah ditulis, cukup ditulis 11 saja. Nah, 11 pangkat K ini tadi di atas ini sudah kita dapatkan hasilnya 5M ditambah 6. Jadi kita ganti untuk 11 pangkat K-nya. 5 kali M ditambah 6 dalam kurung kali 11. 11 pangkat satunya ini kita tulis 11. Kemudian dikurangi 6. Selanjutnya kita kalikan panah. 5M kali 11. Kita tuliskan 55M. 6 kali 11. Hasilnya 66. Kita tuliskan tambah 66. Karena di sini operasinya tambah, maka di bawah pun juga tambah. Kemudian dikurangi 6. Hasilnya 55M ditambah 60. 66 dikurangi 6 hasilnya 60. Nah, 55M ditambah 60 ini merupakan kelipatan 5. Kita faktorkan. Masing-masing dibagi 5. 5 kali 11M ditambah 12. Ya, 55 dibagi 5 hasilnya 11. Jadi kita tuliskan 11M. 60 dibagi 5 hasilnya 12. Dengan demikian, P untuk K ditambah 1 sama dengan 11 pangkat K ditambah 1 dikurangi 6 dapat dinyatakan sebagai bilangan kelipatan 5, yaitu 5 kali 11M ditambah 12. Paham ya adik-adik? Jadi karena Pn sama dengan 11 pangkat N dikurangi 6 memenuhi kedua prinsip induksi matematika, maka terbukti Pn sama dengan 11 pangkat N dikurangi 6 habis dibagi 5 untuk N bilangan asli. Paham ya adik-adik? Kita lanjutkan pada contoh 2. Dengan induksi matematika, tunjukkan bahwa A pangkat 2N dikurangi B pangkat 2N habis dibagi A ditambah B. Penyelesaiannya, misal Pn sama dengan A pangkat 2N dikurangi B pangkat 2N. Pn sama dengan A pangkat 2N dikurangi B pangkat 2N habis dibagi A ditambah B, artinya Pn dapat dituliskan sebagai bilangan kelipatan A ditambah B. Nah, kita lanjutkan pada pembuktiannya. Langkah awal, kita misalkan untuk N sama dengan 1, maka P1, ya, N-nya kita ganti dengan angka 1, A pangkat 2 kali 1 dikurangi B pangkat 2 kali 1 sama dengan A pangkat 2 dikurangi B pangkat 2 atau A kuadrat dikurangi B kuadrat. Nah, ini ingat adik-adik, selisih 2 kuadrat dengan cara pemfaktoran didapatkan bahwa hasilnya sama dengan A ditambah B kali A dikurangi B. Ya. Karena P1 sama dengan A kuadrat dikurangi B kuadrat habis dibagi A ditambah B, ya, habis dibagi A ditambah B, maka untuk P1 adalah benar. Paham ya adik-adik?
Kita lanjutkan pada langkah yang kedua, langkah induksi. Andaikan untuk N sama dengan K adalah benar, maka untuk N sama dengan K ditambah 1 sebagai berikut. P untuk K ditambah 1 sama dengan A pangkat 2 kali K ditambah 1 dikurangi B pangkat 2 kali K ditambah 1. Kita jabarkan pangkatnya sama dengan A pangkat 2 kali K ditambah 2. Ini didapat dari 2 kali K, hasilnya 2K. 2 kali 1, hasilnya 2. Operasinya tambah, maka juga ikut tambah. Dikurangi B pangkat 2K ditambah 2 dengan cara yang sama seperti yang A tadi. Kemudian kita jabarkan sesuai dengan sifat-sifat bilangan berpangkat. A pangkat 2K kali A kuadrat. 2K ditambah 2 pangkatnya. Kita jabarkan menjadi A pangkat 2K kali A kuadrat. Dikurangi B pangkat 2K kali B kuadrat. Atau saya tuliskan bentuknya seperti ini, tidak ada tanda kalinya. A kuadrat kali A pangkat 2K dikurangi B kuadrat kali B pangkat 2K. Ini sama saja ya. Kemudian bentuk ini ya yang saya lingkari ini itu sama dengan yang di bawahnya. Bedanya ada jarak. Nah, di sini saya akan mendatangkan suatu bilangan yang jika ditulis pun di sini artinya bilangan yang di atas ini sama dengan bilangan yang di bawah. Yaitu saya datangkan min A kuadrat B pangkat 2K ditambah A kuadrat B pangkat 2K. Nah, kalau misalnya bilangan ini saya ganti 1, negatif 1 ditambah 1, maka hasilnya kan 0. Jadi sama dengan yang di atas ini dengan yang di bawahnya pun artinya sama meskipun ada bilangan yang ada di tengah ini. Kemudian A kuadrat kali A pangkat 2K dikurangi A kuadrat kali B pangkat 2K ini dikelompokkan atau difaktorkan menjadi A kuadrat karena masing-masing punya A kuadratnya dikeluarkan. Kemudian sisanya yang ada di dalam kurung yaitu A pangkat 2K dikurangi B pangkat 2K. Kemudian dilanjutkan yang ini, yang sebelah kanan ini ditambah B pangkat 2K. Nah, B pangkat 2K-nya yang dikeluarkan karena masing-masing punya B pangkat 2K. Ditambah B pangkat 2K kali sisanya A kuadrat dikurangi B kuadrat. Nah, dari bentuk ini A kuadrat dikurangi B kuadrat ini merupakan habis dibagi A ditambah B yang sudah dibuktikan di langkah awal. Sedangkan A pangkat 2K dikurangi B pangkat 2K ini juga sudah dibuktikan di awal. Andaikan untuk N sama dengan K adalah benar. Jadi ini juga habis dibagi A ditambah B. Entah itu bilangan berapa. Kita misalkan dengan P ya. A kuadrat kali A ditambah B kali P. Nah, ini kita faktorkan menjadi A ditambah B kali P ya. Ingat di bentuk awal tadi, langkah awal tadi, A pangkat 2N dikurangi B pangkat 2N. Jika kita ambil N-nya 1, maka
habis dibagi A ditambah B. Ini andaikan untuk N sama dengan K benar, maka di sini juga habis dibagi A ditambah B. Nah, ini kali P. P itu berapa? Ya, berapa saja. Kita tuliskan sebagai simbol P saja. Kemudian selanjutnya ditambah P pangkat 2K, B pangkat 2K. Nah, A kuadrat dikurangi B kuadrat di langkah awal tadi sudah dihitung habis dibagi A ditambah B, yaitu A ditambah B kali A dikurangi B. Nah, jadi kalau kita faktorkan menjadi A ditambah B, ini kan masing-masing punya A ditambah B, kita keluarkan A ditambah B-nya. Dalam kurung kurawal, ini sisanya A kuadrat dan P, A kuadrat kali P, ditambah B pangkat 2K kali A dikurangi B. Ya, ini A ditambah B-nya dikeluarkan atau difaktorkan, maka hasilnya A ditambah B kali A kuadrat P ditambah B pangkat 2K kali A dikurangi B. Nah, A ditambah B ini faktor dari P K ditambah 1. Berarti PN benar untuk N sama dengan K ditambah 1. Jadi A pangkat 2N dikurangi B pangkat 2N habis dibagi oleh A ditambah B. Paham ya adik-adik? Jika belum paham, kalian lihat lagi secara berulang ya. Nah adik-adik, kita sudah pelajari pembuktian pernyataan matematis bentuk keterbagian. Sampai jumpa di video selanjutnya atau materi berikutnya, yaitu pembuktian pernyataan matematis bentuk ketidaksamaan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.